Aku bernama Sari, usiaku sudah menginjak 50 tahun. Aku tidak mudah mengakui perasaanku, tapi aku merasa ada hubungan yang jauh lebih dalam antara aku dan anakku, Arga, yang tak biasa. Mungkin terdengar aneh, tapi di Natal kali ini, semuanya berubah. Aku memutuskan untuk memberikan hadiah yang istimewa untuknya, sesuatu yang tak bisa diberikan oleh wanita lain pada anaknya. Sesuatu yang akan menghancurkan batas-batas dan menguji moralku sendiri pada malam itu, saat cahaya lampu pohon Natal berkelip dengan penuh rahasia. Aku ingat, Arga selalu menjadi anak yang baik, perhatian, penyayang, dan bertanggung jawab. Tapi lama-kelamaan, sikapnya mulai memengaruhiku dengan cara yang lain. Semuanya bermula ketika dia pulang ke rumah setelah bermain dengan teman-temannya. Waktu itu dia baru berumur 10 tahun. Bajunya yang sederhana tapi rapi menunjukkan bahwa dia sudah mulai rajin berolahraga di lapangan dekat rumah kami di kota kecil Solo. Senyumnya mampu menerangi seluruh ruang tamu kecil kami. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang membuatku merasakan sensasi geli yang sudah lama tak kurasakan. Awalnya kupikir itu cuma perasaan sesaat, omong kosong yang muncul dari kesepian, tapi perasaan itu tak kunjung hilang. Hari demi hari aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan, cara dia menyentuh rambutnya saat sedang berpikir, bagaimana dia mendekat saat berbicara, bahkan nada suaranya saat memanggilku, Bu. Aku seringkali mengintip dia dari dapur, melihatnya duduk di ruang tamu, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat. Aku berusaha menekan perasaan ini, berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya imajinasiku, hasil dari kesendirian yang terlalu lama. Tapi semakin aku mencoba menolak, semakin jelas perasaan itu tumbuh. Aku tak bisa mengabaikan bahwa pandanganku pada Arga mulai berubah. Suatu malam, kami menonton film komedi ringan bersama. Kami tertawa bersama sambil berbagi semangkuk popcorn. Saat tangan kami bersentuhan ketika mengambil popcorn di saat yang sama, aku merasakan getaran aneh yang menyusup ke seluruh tubuhku. Arga tersenyum, lalu kembali menonton film, tapi aku membeku, berusaha mengerti mengapa kejadian sesederhana itu membuatku merasakan sesuatu yang begitu kuat. Setelah malam itu, aku mulai mencari alasan agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Ketika dia mau pergi ke warung dekat rumah, aku ikut menawarkan diri. Jika dia belajar di ruang tamu, aku mencari cara agar aku bisa berada di dekatnya, menyetrika pakaian, atau mengecek tagihan listrik. Aku bilang pada diri sendiri bahwa aku hanya menikmati kebersamaannya, tapi sebenarnya ada bagian diriku yang sangat ingin mendengar suaranya dan merasakan kehadirannya di dekatku. Tentu saja, ada saat-saat aku merasa bersalah. Aku menatap diriku sendiri di cermin dan bertanya, apa yang salah denganku? Aku ibunya, bagaimana mungkin aku bisa berpikir seperti ini? Namun, saat Arga masuk ke ruangan dengan energi yang menghangatkan seluruh rumah, semua keraguan itu hilang sejenak. Semua perasaan itu semakin membuncah ketika kami mulai mempersiapkan rumah untuk Natal. Setiap tahun, kami mengeluarkan kotak-kotak berisi hiasan pohon Natal, lampu warna-warni, dan pohon Natal plastik yang selalu menjadi bagian dari tradisi keluarga kecil kami di Solo. Saat kami menghias rumah bersama, aku merasakan kebahagiaan aneh yang melampaui semangat Natal biasa. Ada satu momen tak terlupakan. Saat aku sedang menggantungkan lampu-lampu kecil di pohon Natal, aku kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Arga segera menangkapku, mencegah aku terjerembab ke lantai. Kekuatan dan kehangatan tubuhnya membuat napasku sesak. Tatapan kami bertemu, waktu seakan berhenti. Kami tak mengatakan sepatah kata pun, tapi keheningan itu terasa penuh arti, sesuatu yang sulit aku jelaskan. Sejak saat itu, aku tak bisa berhenti memikirkan dia dengan cara yang jauh dari rasa seorang ibu. Setiap gerak-geriknya, setiap kata yang diucapkannya, rasanya mengandung makna yang lebih dalam.
Walau aku tahu aku melanggar batas yang seharusnya tidak pernah terpikirkan, ada bagian dalam diriku yang tak ingin berhenti. Aku meyakinkan diri bahwa aku tak berbuat salah, bahwa semua ini hanya bayangan dalam pikiranku. Natal semakin dekat, dan perasaan ini semakin kuat. Aku mulai membayangkan, bagaimana aku bisa mengungkapkan apa yang kurasakan. Bagaimana aku bisa membuatnya mengerti betapa pentingnya dia bagiku. Aku tahu aku bermain dengan api, tapi Natal seolah-olah memberikan kesempatan sempurna untuk menghadapi emosiku itu. Di tengah dinginnya udara malam di Solo, lampu-lampu Natal berkelap-kelip di sepanjang jalan, keluarga-keluarga kecil sibuk berbelanja hadiah terakhir. Aku dan Arga baru saja selesai menghias pohon Natal kami, dengan musik Natal yang lembut mengalun di latar belakang. Minggu-minggu ini, ada sesuatu yang membuat kami semakin dekat. Meskipun kami selalu dekat, kini rasanya kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Bahkan dia menawarkan diri membantu belanja kebutuhan rumah. Biasanya dia meninggalkanku sendirian, tapi kali ini aku berhasil mengajaknya membantu mempersiapkan semuanya, dari memasak ayam panggang hingga membungkus kado. Setiap saat yang kami habiskan bersama menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan yang kini terasa berbeda. Suatu siang, saat kami memasang lampu-lampu di halaman, Arga berhenti sejenak, menatap langit. "Bu, aku selalu suka Natal sama kamu. Rasanya hangat dan bahagia," katanya. Kata-katanya menusuk hatiku dalam-dalam. Itu mengingatkanku bahwa meski perasaanku rumit, hubungan kami tetap murni dan tulus. Aku tersenyum, merapikan kerah jaketnya. "Kamu yang membuat semuanya istimewa, Nak. Ayahmu sudah pergi, kamu adalah dunia untukku." Matanya bertemu dengan mataku, dan untuk sesaat, keheningan antara kami berbicara lebih dari kata-kata apapun. Saat aku menyiapkan makan malam, perasaanku campur aduk antara cemas dan bersemangat. Natal sudah dekat, dan pikiranku tak berhenti membayangkan bagaimana momen istimewa yang kurencanakan akan terjadi. Aku tahu harus berhati-hati agar tak ada yang terasa aneh. Tapi aku juga merasa waktu ada di pihakku. Sejak ayahnya pergi, aku dan Arga seperti dua jiwa yang saling menguatkan. Di pagi Natal, rumah kami penuh dengan sukacita. Arga memelukku erat saat bangun, mengucapkan, "Selamat Natal," dengan hangat yang selalu menjadi ciri khasnya. Saat kami menyiapkan makan malam keluarga, aku tak bisa menahan perasaan bahwa setiap detik membawa kami semakin dekat dengan yang kuimpikan. Ketika semua tamu mulai pergi dan pintu terakhir tertutup, rumah menjadi sunyi, hanya kami berdua yang tersisa. Lampu pohon Natal masih berkelap-kelip pelan, menciptakan suasana hangat yang intim. Arga mencoba membantuku membereskan meja, tapi aku menahan tangannya. "Tinggalkan saja, Nak. Aku ingin bicara." Aku duduk di sofa, mengumpulkan keberanian. "Arga, Natal ini aku ingin memberimu sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang tak bisa didapatkan dari orang lain." Matanya sedikit bingung, tapi tetap menatapku. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi sejak ayahmu pergi, kamu adalah segalanya bagiku. Kamu kekuatanku, kebahagiaanku, makna hidupku. Ada hal yang selama ini kupendam, yang sulit kuungkapkan. Aku meraih tangannya, dan dalam diam aku tahu tak ada jalan untuk mundur. Aku ingin kamu tahu betapa berharganya kamu untukku, dan malam ini, aku ingin membuatnya tak terlupakan. Tatapan Arga penuh campuran rasa terkejut dan bingung, tapi ada sesuatu yang lain juga, sesuatu yang membuat aku yakin untuk melangkah lebih jauh. Saat bibir kami bertemu dalam ciuman yang lembut, waktu seakan berhenti, kami dibalut oleh kehangatan dan keajaiban lampu Natal. Apa yang dimulai sebagai momen penuh emosi berubah menjadi pemahaman yang menghancurkan batas-batas diam antara kami. Malam itu, kami berbagi sesuatu yang tak tergantikan,
Sebuah ikatan yang melampaui batas-batas biasa dan memperkuat hubungan kami dengan cara yang unik. Tapi saat pagi datang, aku tahu segalanya telah berubah. Ada rahasia baru yang kami bawa bersama, dan aku bertanya-tanya, apakah Arga juga merasakan hal yang sama? Ataukah ini hanya mimpi seorang ibu yang terlalu lama sendiri? Tapi satu hal yang pasti, Natal ini bukan hanya hadiah untuk Arga, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku telah membebaskan diriku, mencintai tanpa batas, dan menemukan bahwa kadang-kadang aturan dunia tak punya tempat dalam kedalaman hati kita. Namun, ada suara kecil di dalam hatiku yang bertanya, apakah aku akan mampu menghadapi konsekuensi dari keputusan ini? Dan apa yang akan terjadi pada kami selanjutnya, saat rahasia ini mulai terungkap? Udara pagi di Solo terasa segar, dengan sinar matahari yang lembut menyusup melalui jendela kamar. Aku masih duduk di sofa ruang tamu, memandangi pohon Natal yang masih berkelap-kelip dengan lampu-lampu kecil berwarna-warni. Hatinya berdebar kencang, campuran antara lega dan ketegangan yang tak terucapkan. Arga, anakku yang kini sudah terlihat lebih dewasa dari usianya, sedang duduk di seberang, masih tampak bingung namun ada kilatan sesuatu di matanya, mungkin keheranan, mungkin juga keraguan. Dia mengenakan kaos hijau tua, celana jeans yang pas di tubuhnya yang mulai berotot halus, hasil dari latihan sepak bola yang dia tekuni. Rambutnya hitam legam, sedikit acak-acakan seperti biasa setelah bangun tidur, dan aku tak bisa menahan diri untuk tersenyum melihatnya. Aku sendiri memakai blus merah marun yang membalut tubuhku dengan lembut, rok pensil hitam yang membungkus pinggulku, dan sepatu hak rendah berwarna coklat yang kupakai sejak pagi. Kalung mutiara kecil melingkar di leherku, memberi sentuhan klasik sekaligus menggoda tanpa berlebihan. Aku nggak tahu harus bilang apa, Bu. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar. Ini semua baru buat aku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tahu ini sulit dimengerti, Nak. Tapi aku ingin kau tahu, semua ini dari hati. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu atau membuatmu bingung. Dia mengangguk pelan, menatap ke arah pohon Natal yang berhiaskan ornamen warna-warni. Tapi Bu, ini beda, sangat beda dari apa yang biasa aku pikirkan tentang ibu dan anak. Aku tersenyum getir. Aku tahu. Kadang perasaan datang tanpa diundang, dan hati kita bisa jadi sangat rumit. Tapi aku berjanji, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Arga menunduk sebentar, lalu menatapku lagi dengan mata yang kini sedikit berkaca-kaca. Aku nggak mau kehilanganmu, Bu. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Dan aku juga nggak mau kehilangan kamu. Kita akan melalui ini bersama. Saat itu, suara tawa kecil dari kamar sebelah terdengar. Adik iparku, Lila, yang datang bersama suaminya dan anak-anak mereka untuk merayakan Natal bersama kami. Aku segera berdiri, menarik napas lega. Saatnya sarapan, Nak. Kita harus berpura-pura seperti biasa dulu. Arga tersenyum kecil, dan aku tahu ada beban berat yang kini kami pikul bersama. Tapi ada juga secercah harapan, bahwa mungkin dengan kejujuran ini, kami bisa menemukan jalan baru, meski sulit dan penuh tantangan. Aku berjalan ke dapur, mengenakan apron bermotif bunga, mencoba menenangkan pikiranku dengan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Dalam hati, aku berbisik, Sari, kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Tapi apakah hatimu siap menerima konsekuensi yang menanti? Di balik pintu jendela, sinar matahari pagi menyinari halaman rumah yang sudah mulai sibuk dengan persiapan sisa Natal. Tapi di hatiku,
badai masih berkecamuk, menunggu untuk pecah. Pagi itu, aroma kopi dan kue nastar yang hangat memenuhi dapur rumah kami di Solo. Aku sibuk mengoleskan selai nanas pada kue yang baru keluar dari oven, sementara Arga duduk di meja makan, matanya sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi campur aduk antara bingung dan penasaran. Dia mengenakan kaos oblong abu-abu dan celana pendek denim, tampak santai namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Aku mengenakan dress batik kombinasi warna coklat dan merah, potongan tubuhnya pas, membelai lekuk pinggulku dengan anggun tanpa berlebihan. Sepatu selop kulit berwarna coklat tua melengkapi penampilanku, memberi sentuhan feminin yang sederhana namun memikat. Kalung emas kecil dengan liontin berbentuk bunga melingkar di leherku, berkilauan saat aku bergerak. Arga, kamu tahu nggak, dulu waktu kamu kecil, kamu suka banget gambar pohon Natal, kataku sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana yang tegang. Sekarang kamu sudah besar, aku harap kamu tetap bisa merasakan kehangatan Natal itu, walau caranya beda. Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. Iya, Bu. Aku ingat, dulu aku selalu nempel di samping kamu pas kita pasang lampu-lampu itu. Tapi sekarang rasanya aneh aja, kita kayak bukan ibu dan anak lagi. Aku tertawa kecil, ya, memang aneh. Kayak kita lagi main drama di sinetron, ya? Hahaha. Aku coba melepas ketegangan dengan sedikit guyonan. Tapi jangan khawatir, aku nggak bakal tiba-tiba berubah jadi antagonis kok. Arga ikut tertawa, kalau kamu jadi antagonis, aku bakal jadi pahlawan yang nyelamatin ibu dari bahaya. Wah, itu pasti seru. Tapi jangan lupa, pahlawan juga kadang butuh istirahat, loh, jawabku sambil mengedipkan mata. Kami tertawa bersama, dan untuk sesaat, dunia yang berat terasa ringan. Namun di balik tawa itu, aku tahu perasaan ini bukan main-main. Ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ketika kami selesai sarapan, aku mengajaknya berjalan-jalan sore ke alun-alun Kidul Solo, tempat favorit kami dulu. Udara sejuk berhembus, dan lampu-lampu Natal di sepanjang jalan mulai menyala, menciptakan suasana magis yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Arga mengenakan jaket hitam dengan hoodie, celana panjang jeans, dan sepatu sneakers putih yang sudah agak kotor karena sering dipakai. Aku memilih mantel panjang warna krem yang membalut tubuhku dengan anggun, syal merah menyala melingkar di leherku, menambah kehangatan sekaligus pesona. Saat kami duduk di bangku kayu dekat pohon Natal raksasa yang berdiri megah, aku berbisik, "Nak, aku tahu apa yang aku rasa ini sulit dimengerti. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah cahaya di hidupku yang gak bisa aku abaikan." Arga menatapku lama, lalu berkata pelan, "Bu, aku gak tahu harus merasa apa, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Aku juga bingung, tapi aku percaya sama kamu." Aku meraih tangannya, menggenggam erat. "Terima kasih, Nak. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Langit malam mulai gelap, dan lampu-lampu Natal berkelap-kelip seperti bintang kecil yang jatuh ke bumi. Tapi di dalam hatiku, ada badai yang belum reda, sebuah rahasia yang siap meledak kapan saja. Saat kami pulang ke rumah, aku tahu bahwa petualangan ini baru saja dimulai. Dan malam Natal yang penuh misteri itu masih menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Malam itu, rumah kami di Solo tampak berbeda dari biasanya. Lampu-lampu Natal berkelip lembut di sudut-sudut ruangan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding dengan warna-warna hangat. Aku berdiri di depan cermin kamar tidur, memperhatikan diriku sendiri dengan seksama. Dress merah marun yang kupakai membalut tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk pinggul dan bahu yang mulai menunjukkan tanda-tanda usia.
tapi tetap memancarkan aura sensual yang lembut. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menambah tinggi dan keanggunanku, sementara anting-anting mutiara kecil menggantung di telinga, berkilauan saat aku menggerakkan kepala. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang semakin cepat. Malam Natal sudah tiba, dan aku tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupku dan Arga. Di ruang tamu, pohon Natal berdiri megah dengan hiasan berwarna emas dan merah, dikelilingi oleh kado-kado yang tersusun rapi. Musik Natal klasik mengalun lembut, menambah suasana hangat dan penuh harapan. Arga muncul di pintu kamar, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, dipadukan dengan celana chino navy. Rambutnya yang hitam tersisir rapi, wajahnya tampak lebih dewasa dan maskulin. Melihatnya membuat dadaku sesak, campuran antara cinta yang dalam dan kegelisahan yang tak tertahankan. "Kamu sudah siap, Bu?" tanyanya dengan suara lembut. Aku tersenyum, "Sudah, Nak. Ayo kita mulai malam ini dengan penuh sukacita." Saat kami duduk bersama di sofa, aku merasakan kehangatan tubuhnya yang dekat, bau sabun dan parfum ringan yang melekat di bajunya. Tangannya menyentuh lenganku secara tidak sengaja, dan aku merasakan getaran halus menyusup ke seluruh tubuh. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. "Arga, aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi cahaya dalam hidupku," kataku pelan. "Natal ini, aku ingin memberimu hadiah yang tak terlupakan. Hadiah dari hatiku." Dia menatapku dengan mata penuh penasaran, lalu tersenyum kecil. "Aku juga ingin membuat malam ini spesial, Bu." Aku mengangguk, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Sentuhan itu terasa begitu hangat, seolah ada aliran listrik yang mengalir di antara kami. Aku tahu, batas-batas yang selama ini aku jaga mulai terkikis. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan suara tawa riuh keluarga kami terdengar dari ruang tamu. Lila dan sepupuku masuk, membawa kue dan hadiah tambahan. Aku tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang mulai muncul. "Maaf, kami nggak tahu kamu sedang serius," kata Lila sambil tertawa ringan. "Tapi kamu harus cepat, nanti kue ini dingin." Arga melepaskan tanganku dengan sedikit lega, dan aku ikut tertawa kecil, mencoba kembali ke kenyataan yang penuh dengan canda dan kebersamaan. Namun, di balik tawa itu, aku tahu malam ini akan mengubah segalanya. Ada rahasia yang menunggu untuk terbuka, dan aku bertanya-tanya apakah kami siap menghadapi konsekuensinya. Di balik pintu yang tertutup, bayangan gelap menyelinap, membawa misteri yang belum terpecahkan. Aku duduk di sudut ruang tamu yang remang, sorot lampu pohon Natal memantulkan kilaunya lembut di wajahku. Dress hitam yang kupakai menjuntai sampai lutut, dengan potongan bahu terbuka yang menampilkan kulit halus tanpa berlebihan. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah marun menambah sentuhan berani pada penampilanku malam itu. Gelang emas tipis berkilauan di pergelangan tangan, dan seuntai kalung berlian kecil melingkar di leher, membuatku merasa anggun sekaligus penuh daya tarik. Arga berdiri tak jauh dariku, mengenakan kemeja biru navy yang pas di tubuhnya, celana hitam rapi, dan sepatu kulit yang mengkilap. Rambutnya yang hitam legam tersisir rapi ke samping, wajahnya menunjukkan ekspresi serius yang jarang kulihat sebelumnya. Ada ketegangan halus terpancar dari matanya, campuran antara kebingungan dan keteguhan. Aku menatapnya lama, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Arga, aku tahu ini berat. Tapi aku ingin kau mengerti bahwa apa yang kurasakan bukan hanya keinginan sesaat. Ini adalah sesuatu yang sudah lama kupendam, dan malam ini aku ingin jujur padamu." Dia mengerutkan kening. "Bu, aku nggak tahu harus berkata apa. Aku masih bingung, tapi aku nggak mau kehilangan kita." Aku melangkah mendekat, meraih tangannya dengan lembut. "Aku juga nggak mau kehilanganmu,"
Nak, aku ingin kita tetap bersama, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Aku menghela napas dan mengangkat telepon itu. Layar menampilkan nama yang tak asing, Rian. Mantan suamiku. Halo, suaraku bergetar sedikit. Bu Sari, maaf mengganggu malam Natalmu, suara Rian terdengar serius. Aku cuma ingin bilang, aku akan ke Solo minggu depan, dan kita perlu bicara tentang Arga. Aku menatap Arga yang kini terlihat tegang, seolah merasakan ketegangan yang sama. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanyaku pelan. Rian menghela napas, ada hal-hal yang kau perlu tahu. Tentang masa lalu kita, dan tentang Arga. Telepon terputus, meninggalkan keheningan yang mencekam. Arga menatapku dengan mata penuh pertanyaan, dan aku tahu malam ini bukan hanya tentang perasaan kami yang rumit, tapi juga tentang rahasia yang mungkin akan mengguncang dunia kami. Lampu Natal berkelap-kelip pelan, seolah ikut menyaksikan drama yang baru saja dimulai. Aku merasakan dinginnya malam yang berbeda dari sebelumnya, dan sebuah pertanyaan menggelayuti pikiranku. Apakah kami siap menghadapi kebenaran yang akan datang? Suara dering telepon yang tadi memecah keheningan malam masih terngiang di telingaku. Aku berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap keluar, melihat lampu-lampu Natal yang berkelip di sepanjang jalanan Solo. Hatinya bergejolak, antara cemas dan penasaran. Rian, mantan suamiku, tiba-tiba muncul di tengah malam Natal membawa pesan yang tak terduga, tentang masa lalu kami dan Arga. Apa gerangan rahasia yang disimpannya? Arga duduk di sofa, wajahnya tertunduk, tangannya mengepal di pangkuan. Dia mengenakan sweater abu-abu dengan motif sederhana, celana panjang hitam, dan sepatu sneakers yang sudah mulai usang. Rambutnya yang hitam legam tergerai sedikit acak-acakan, seolah ia belum bisa menerima kenyataan yang baru saja didengar. Aku masih mengenakan dress merah marun yang memeluk tubuhku dengan anggun, berjalan menghampirinya. Nak, aku tahu ini berat. Tapi kita harus hadapi bersama. Apapun yang terjadi, aku ada di sini untukmu. Dia menoleh, matanya merah karena menahan air mata. Bu, aku cuma ingin tahu, siapa sebenarnya aku? Kenapa ayah pergi begitu saja? Apa ada sesuatu yang selama ini kau sembunyikan? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ada banyak hal yang belum bisa aku ceritakan, Arga. Tapi aku janji, suatu saat nanti kau akan tahu semuanya. Sekarang, yang terpenting adalah kita saling mendukung. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar pelan. Lila, adik iparku, muncul dengan ekspresi cemas. Sari, ada seseorang yang datang. Katanya dia teman lama Rian, dan dia bawa sesuatu yang penting. Hatiku berdegup kencang. Aku dan Arga saling bertatapan, tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang perasaan kami, tapi juga tentang kebenaran yang siap terbuka. Di luar pintu, suara langkah kaki mendekat. Siapa yang datang di malam penuh misteri ini? Dan apa rahasia yang akan terungkap? Natal kali ini bukan hanya tentang cinta dan pengakuan, tapi juga tentang pengkhianatan, masa lalu yang terlupakan, dan pilihan yang harus kami buat. Aku merasakan dinginnya udara malam Solo, tapi di dalam hatiku ada api yang membara, api yang akan menghangatkan atau mungkin membakar semuanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku hanya bisa menunggu dan berharap kami siap menghadapi semua yang datang. Pintu rumah kami di Solo terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria berusia sekitar 40-an dengan wajah lelah namun penuh tekad. Dia mengenakan jaket kulit coklat tua, celana jeans lusuh, dan sepatu boots hitam yang sudah usang.
rambutnya ikal dan sedikit berantakan, dengan janggut tipis yang belum dicukur. Matanya tajam memancarkan keseriusan, seolah membawa beban rahasia yang berat. "Selamat malam, Bu Sari. Aku Dimas, teman lama Rian," ucap pria itu dengan suara rendah tapi tegas. "Aku datang membawa sesuatu yang penting, sesuatu yang kau dan Arga harus tahu." Aku mengangguk pelan, memberi isyarat agar dia masuk. Arga berdiri di belakangku, wajahnya tegang, tangan terkepal erat. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, adrenalin mengalir deras di setiap nadiku. Dimas mengeluarkan sebuah amplop coklat tua dari dalam jaketnya, lalu menyerahkannya padaku. "Ini surat dan beberapa dokumen yang Rian titipkan padaku sebelum dia pergi meninggalkan Solo. Dia bilang, kau harus membacanya setelah Natal." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dengan tinta hitam yang mulai pudar, serta beberapa foto lama yang sepertinya sangat berarti. Aku mulai membaca surat itu dengan suara bergetar, sementara Arga mendekat, matanya tak lepas dari ekspresiku. Surat itu mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi, tentang alasan Rian meninggalkan kami, tentang keputusan sulit yang dia buat demi melindungi kami, dan tentang sesuatu yang menyangkut masa depan Arga yang belum pernah ku ketahui sebelumnya. Foto-foto itu memperlihatkan Rian bersama seorang wanita lain, dan sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang ternyata pernah menjadi tempat tinggalnya sebelum kami menikah. Ada pula surat keterangan medis yang menjelaskan kondisi kesehatan yang serius dan rahasia keluarga yang tak pernah aku duga. Arga terdiam, matanya membelalak. "Jadi, selama ini aku nggak tahu apa-apa tentang ayah." Aku mengangguk pelan. "Aku juga baru tahu malam ini, Nak." Dimas menarik napas panjang, lalu berkata, "Ini bukan hanya tentang masa lalu. Ada sesuatu yang harus kalian hadapi bersama sekarang. Satu rahasia lagi yang mungkin akan mengubah segalanya." Lampu pohon Natal berkelap-kelip lebih terang, seolah menyoroti momen genting yang kami alami. Suasana menjadi begitu tegang, penuh misteri dan ketidakpastian. Aku memandang Arga, dan dalam tatapan itu ada campuran ketakutan, harapan, dan ikatan yang semakin kuat. Malam Natal ini bukan hanya tentang cinta yang terlarang, tapi juga tentang rahasia yang siap menghancurkan atau menyelamatkan kami. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah kami siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik surat itu? Malam semakin larut, tetapi udara di dalam rumah kecil kami di Solo terasa semakin berat oleh rahasia yang baru saja terungkap. Aku duduk di meja makan, memegang surat-surat itu dengan tangan gemetar, sementara Arga berdiri di dekat jendela, matanya menatap jauh keluar, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Lampu Natal di sudut ruangan berkelap-kelip pelan, menciptakan suasana yang hampir mistis. Aku mengenakan kemeja batik warna gelap yang membalut tubuhku dengan elegan namun sederhana, dipadukan dengan rok span hitam yang mengilap samar di bawah cahaya lampu. Sepatu hak rendah coklat tua menambah kesan anggun tanpa berlebihan. Rambutku tergerai rapi, sedikit berantakan karena kegelisahan yang tak terelakkan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" tanya Arga dengan suara serak, langkahnya mendekat pelan. "Kenapa ayah pergi? Kenapa aku tidak pernah tahu tentang ini?" Aku menatap matanya yang gelap, penuh tanya dan kecewa. "Rian, ayahmu menghadapi banyak masalah yang sulit. Ada hal-hal yang dia sembunyikan demi melindungi kita semua. Aku juga terlambat tahu semuanya." Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Aku merasa seperti hidupku dibangun di atas kebohongan. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. "Kita semua pernah melakukan kesalahan, Nak. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan, bersama-sama." Saat itu, suara ketukan lembut terdengar di pintu. Lila masuk dengan membawa nampan berisi secangkir teh hangat dan kue kastengel.
Aku tahu kalian butuh ini, katanya sambil tersenyum penuh pengertian. Aku tersenyum lemah. Terima kasih, Lila. Malam ini benar-benar menguras emosi. Tiba-tiba, Arga menatapku dengan serius. Bu, aku ingin tahu lebih banyak. Tentang masa lalu ayah, tentang rahasia yang belum kau ceritakan. Aku mengangguk, menyadari bahwa waktu untuk menyembunyikan sudah habis. Baik, Nak. Aku akan ceritakan semuanya. Tapi kau harus berjanji akan mendengarkan sampai akhir. Dia mengangguk mantap, dan aku mulai membuka lembaran kisah yang selama ini tersembunyi, tentang cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan yang sulit kuungkapkan. Cerita yang akan mengubah pandangan kami tentang keluarga, tentang diri kami sendiri, dan masa depan yang harus kami hadapi. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru turun. Di dalam rumah, kehangatan Natal beradu dengan dinginnya rahasia yang mengintai, menciptakan ketegangan yang tak terelakkan. Malam ini, kisah kami tidak hanya tentang cinta yang terlarang, tapi juga tentang kebenaran yang menunggu untuk dihadapi. Dan aku tahu, setelah semua ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu yang sederhana. Malam semakin dalam, dan suara hujan pelan mulai mengetuk genting rumah kami di Solo. Aku duduk berdampingan dengan Arga di sofa empuk ruang tamu, suasana penuh dengan keheningan yang berat. Lampu pohon Natal memancarkan cahaya redup, memantulkan bayangan kita di dinding, seolah ikut menyimpan rahasia yang baru saja terbuka. Aku mengenakan gaun satin warna burgundi yang jatuh lembut di tubuhku, dengan potongan leher yang anggun namun tetap sopan. Sepatu hak tinggi hitam menambah kesan elegan, sementara anting mutiara yang kupakai berkilauan di bawah cahaya lilin yang menyala di meja kecil. Rambutku tergerai rapi, memberi sentuhan sensual yang halus namun kuat. Arga memandangku dengan mata yang kini penuh pemahaman dan sedikit rasa sakit. Bu, aku tahu ini berat bagi kita berdua. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan apa yang kita punya. Aku tersenyum lemah, menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Nak. Aku juga ingin kita bisa melewati ini bersama, apapun rintangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, kita harus jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Aku siap menghadapi apapun, selama kau di sisiku. Aku mengangguk, merasakan kehangatan yang mengalir dari sentuhan tangannya. Aku juga, Arga. Kita harus kuat. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan. Tiba-tiba, ponselku bergetar di meja. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar, dan membaca kata-kata yang membuat darahku berdesir. Aku tahu rahasia kalian. Jangan coba sembunyikan apapun. Aku akan datang. Arga menatapku dengan mata melebar. Siapa itu? Apa maksudnya? Aku menelan ludah, mencoba tenang. Aku tidak tahu, tapi ini berarti tidak semua rahasia akan tetap tersembunyi. Malam Natal yang seharusnya penuh kehangatan kini berubah menjadi malam penuh kecemasan dan ketidakpastian. Di balik lampu-lampu yang berkelap-kelip dan tawa yang tertahan, ada bayangan gelap yang mulai mengintai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sosok misterius yang mengancam kami? Dan bisakah kami bertahan melewati badai yang akan datang? Natal ini belum berakhir. Justru, petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lampu-lampu Natal berkelip redup di ruang tamu rumah kami yang kini diselimuti keheningan tegang. Aku berdiri di depan jendela besar, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sentuhan rendah halus yang membalut tubuhku dengan anggun. Sepatu hak tinggi berwarna emas melengkapi penampilanku malam itu, memberi kesan kuat sekaligus memikat. Rambutku tergerai rapi dengan sedikit gelombang, menambah sensualitas yang tersembunyi namun memikat. Arga duduk di sofa,
mengenakan kemeja hitam dan celana panjang abu-abu, matanya penuh dengan keputusan dan keteguhan yang baru kutemukan selama perjalanan panjang ini. Kami berdua tahu, malam ini akan menjadi titik balik yang tak bisa diundur lagi. Pintu depan berderit perlahan. Suara langkah kaki terdengar mendekat dengan pasti. Aku menahan napas, merasakan detak jantung yang berdegup kencang. Di ambang pintu muncul sosok yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu kami, Rian, mantan suamiku. Wajahnya tampak lebih kusut dan lelah daripada yang kuingat, tapi di matanya terlihat api yang sama, campuran penyesalan dan tekad. Sari. Arga? Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku harus bicara. Suaranya berat tapi penuh harapan. Aku menatap Arga, yang mengangguk pelan sebagai tanda siap menghadapi apapun. Aku melangkah maju, membuka pintu sepenuhnya, dan berkata dengan suara yang mantap, "Ya, Rian. Saatnya kita hadapi semuanya. Tidak ada lagi rahasia yang tersisa." Malam Natal yang penuh misteri ini akhirnya membuka lembaran baru dalam hidup kami, tentang pengampunan, cinta, dan keberanian untuk menerima kenyataan yang pahit sekaligus indah. Tapi di balik pintu yang terbuka itu, aku tahu perjalanan kami masih jauh dari selesai. Sesosok bayangan samar muncul di sudut rumah, menatap dengan tatapan dingin dan penuh rahasia. Siapakah dia? Apa perannya dalam kisah kami? Dan rahasia apa lagi yang tersembunyi di balik Natal ini? Cerita kami belum berakhir. Ini baru permulaan.